Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Gini, saya pernah lihat postingan Muslim penghujat, salah satu Muslim penghujat, saya sebut aja lah namanya, Julius Setiadi, karena saya juga ada bukti percakapan di situ. Nah, dia posting tentang undangan dari Kaesang, ya, anaknya Jokowi yang kemarin ini. Saya kaget ya, kenapa dia punya undangan itu dari mulai undangan penjemputan, bahkan mobil, penjemputan ke acara pesta, sampai resepsi, bahkan penginapan. Saya tanya sama dia, tapi dia nggak jawab. Ya, mesti cari aman atau apalah, saya tidak tahu. Tapi di situ saya jadi berpikir gini, pertanyaan saya sama dia gini, apakah itu artinya, kan saya bilang gitu, kenapa kamu dapat undangan itu? Apakah itu artinya bahwa Jokowi dan keluarganya sekarang penganut paham radikal, gitu ya? Saya terus tanya gitu. Dia nggak jawab, cuman semakin kemari, saya semakin berpikir, ya, saya bertanda tanya, ya, dan ada penyesalan mendukung juga. Jadi saya melihat ada indikasi ke sana gitu. Barusan saya seperti merasa ini ya, Tuhan ingatkan tentang Obama. Obama itu kan licik banget ya. Nggak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya brotherhood dengan ketua ISIS gitu loh. Dan dia support sistemnya ISIS ini, mensupport senjata, bahkan donasi dana segala sesuatunya. Ketawanya kan setelah dia keluar ya, selesai kepejabatannya dari Presiden Amerika. Nah, saya kok jadi melihat itu ya di dalam hal ini gitu loh. Karena ya pasal penistaan dia hapuskan. Terus pasal apa itu lagi yang dia hapuskan? Pencemaran nama baik dan undang-undang IT dan lain-lain itu dia hapuskan. Tetapi satu hal tentang SKB 2 Menteri, tentang bagaimana perizinan pembangunan ibadah itu tidak dia hapuskan. Terus yang saya lihat juga ya, ini HTI dan FPI itu masih bergerilya untuk kasus Sule. Ini saya lihat dan itu yang mau saya angkat juga. Sule itu kan sekarang kasusnya yang 3 tahun yang lalu sebenarnya video itu, tapi dikatakan penistaan dan FPI ada di sana. Pertanyaannya ya, ini kan baru dalam bulan ini nih. Tapi kenapa bisa ada FPI lagi? Berarti kan itu tidak pernah dibubarkan gitu loh. Kan jadi saya kumpul-kumpulin nih data-data semua. Jadi kan seperti melihat ada permainan. Apakah Pak Jokowi itu sebenarnya sama kasusnya nanti dengan Pak Obama? Sarah, langsung Sarah. Mana nih Sarah nih? Sarah. Mana nih Sarah nih, tidur nih ya. Wah, ini pasti lagi ke WC nih. Tersign out malah. Ya sudah. Iya saudara ya, itu sebetulnya yang bikin kita yang mengesalkan adalah apa? Karena banyak orang Kristen salah menafsirkan Alkitab, saudara. Iya. Ya, kasih itu, ya, Anda menafsirkan kasih, ya, dengan cara yang tidak benar. Nanti saya jelaskan ya. Ini biar si Sarah dulu nih. Sarah, silakan Sarah. Shalom ko, shalom semua. Shalom, Sarah. Suara saya jelas. Ya. Ya, sampai saya keluar sinyal saya jelek banget. Aduh, lagi-lagi bahas kayak gini ya. Gak ada habisnya ya mereka setan-setan ini. Apa ya? Banyak hal yang mau aku ngomongin deh kok. Aku luapin aja deh semua ya. Jadi yang pertama, kalau yang tentang TNI, Polri, dan semua jajarannya ya di pemerintahan, itu sebenarnya saya dan juga mungkin kita pun sudah tahu tentang hal ini. Beberapa tahun yang lalu kalau kita flashback ya, itu beberapa orang sudah ada yang ketahuan bahwa dia penganut paham terorisme atau yang kita kenal dengan hadin atau Muslim radikal ya. Tentang bagaimana mereka terang-terangan ingin membunuh semua orang kafir. Bukan cuman mereka yang punya seragam, tapi
istri-istri mereka juga. Tetapi ketika itu mereka diciduk, ditangkap, kasusnya tenggelam gitu aja. Di situ sebenarnya saya sudah curiga gitu bahwa ini adalah permainan politik. Ya, politiknya apa? Yaitu supaya terkesan pertama mereka kerja, ya kerja dan juga mereka menolak yang namanya paham-paham radikal tersebut gitu. Jadi supaya rakyat ini tidak terjadi chaos atau bentrok gitu atau yang namanya mungkin perang agama. Jadi dibuatlah seolah-olah mereka menindak mereka yang ketahuan radikal ya, penganut paham teroris. Tapi sebenarnya mereka masih di situ, tidak ada tindakan untuk pencopotan atau pemecatan atau pemenjaraan. Jadi kasusnya ini ya, case closed. Jadi kayak gone gitu, hilang gitu aja, nggak pernah dibahas lagi gitu. Jadi um, ya saya tidak heran sih kalau sekarang juga semakin merajalela karena memang mereka itu bercokol di situ bahkan berakar di sana. Ditambah juga saya pernah kan ya tahun 2019 di channel saya yang lama yang sudah di take down itu saya ketemu dan dengan mantan teroris ya. Kalau saya sebutkan pasti orang tahu tapi dia tidak mau disebutkan namanya. Tapi karena dia masih ada hubungan dengan keluarga Cendana gitu ya. Dan dia pun cerita sendiri bahwa di dalam pemerintahan itu banyak sebenarnya yang ormas-ormas ya, yang tidak terdaftar, bahkan juga terdaftar dan ada di dalam pemerintahan. Makanya itu juga salah satu kenapa dia juga tidak mau disebutkan namanya waktu itu. Tapi saya live streaming. Ya, Sarah lanjutin lagi, terputus tadi. Iya, terputus sinyalnya jelek. Nah, jadi dia katakan gitu. Jadi sekalipun misalnya FPI itu dibubarkan, itu juga yang mau saya bawakan sebenarnya, cuman memori saya full ya. Tapi akan saya upload itu, walaupun dia katakan FPI dikeluarkan ataupun HPI dibubarkan, itu sebenarnya nggak benar-benar dibubarkan dan tidak akan pernah dibubarkan. Dan itu ada ratusan ormas yang ada di situ dan memang mereka mainnya kayak sistem bawah tanah, tidak terlihat, tidak terselubung, tidak terlihat dan tetapi terselubung, tapi ada gitu loh. Jadi itu nggak akan mungkin diberantas dan itu ada dalam dunia pemerintahan ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini saya semakin kemari, saya semakin jadi apa ya? Uh, Parno, dibilang Parno, tapi kayaknya nggak Parno juga. Dibilang negatif thinking, tapi kayaknya nggak. Karena saya punya dasar. Dasar saya apa? Karena gini, saya pernah lihat postingan Muslim penghujat, salah satu Muslim penghujat, saya sebut aja lah namanya, Julius Setiadi, karena saya juga ada bukti percakapan di situ. Nah, dia posting tentang undangan dari Kaesang, ya, anaknya Jokowi yang kemarin ini. Saya kaget ya, kenapa dia punya undangan itu dari mulai undangan penjemputan, bahkan mobil, penjemputan ke acara pesta, sampai resepsi, bahkan penginapan. Saya tanya sama dia, tapi dia nggak jawab. Ya, mesti cari aman atau apalah, saya tidak tahu. Tapi di situ saya jadi berpikir gini, pertanyaan saya sama dia gini, apakah itu artinya, kan saya bilang gitu, kenapa kamu dapat undangan itu? Apakah itu artinya bahwa Jokowi dan keluarganya sekarang penganut paham radikal gitu ya? Saya terus tanya gitu. Dia nggak jawab, cuman semakin kemari, saya semakin berpikir, ya, saya bertanda tanya, ya, dan ada penyesalan mendukung juga. Jadi saya melihat ada indikasi ke sana gitu. Barusan saya seperti merasa ini ya, Tuhan ingatkan tentang Obama. Obama itu kan licik banget ya. Nggak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya brotherhood dengan ketua ISIS gitu loh. Dan dia support sistemnya ISIS ini, mensupport senjata, bahkan donasi dana segala sesuatunya. Ketawanya kan setelah dia keluar ya, selesai kepejabatannya dari Presiden Amerika. Nah, saya kok jadi melihat itu ya di dalam hal ini gitu loh. Karena ya pasal penistaan dia hapuskan. Terus pasal apa itu lagi yang dia hapuskan? Pencemaran nama baik dan undang-undang IT dan lain-lain itu dia hapuskan. Tetapi satu hal tentang SKB 2 Menteri, tentang bagaimana perizinan pembangunan ibadah itu tidak dia hapuskan.
Terus yang saya lihat juga ya, ini HTI dan FPI itu masih bergerilya untuk kasus Sule. Ini saya lihat dan itu yang mau saya angkat juga. Sule itu kan, nah sekarang kasusnya yang 3 tahun yang lalu sebenarnya video itu, tapi dikatakan penistaan dan FPI ada di sana. Pertanyaannya ya, ini kan baru dalam bulan ini nih. Tapi kenapa bisa ada FPI lagi? Berarti kan itu tidak pernah dibubarkan gitu loh. Kan jadi saya kumpul-kumpulin nih data-data semua. Jadi kan seperti melihat ada permainan. Apakah Pak Jokowi itu sebenarnya sama kasusnya nanti dengan Pak Obama? Jadi saya berpikir lagi tentang apa yang saya pernah ajarkan juga dan juga Ko Paul juga pernah bilang, Muslim itu mau Muslim liberal, Muslim moderat, NU dan lain-lain itu semua sama, gitu loh. Cuman hanya bedanya seperti koin mata uang, ada yang tampak depan, tampak belakang. Selama kitabnya itu Al-Quran, Allah, Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengakui si Muhammad adalah nabinya, ajarannya tetap sama, gitu loh. Jadi saya jadi mikir gini, apa ya, ngeri banget permainannya kalau sampai begini gitu loh. Udah nggak bisa lagi. Nah, jadi seandainya gini, seandainya kita orang-orang Kristen yang ada di sini, coba kita lihat, itu kan saya lihat poin-poinnya, ya, yang untuk SKB 2 menteri itu peraturannya. Bagaimana kalau misalnya kita pun perlakukan juga kepada mereka, karena ini kan bicara soal seluruh orang umat beragama ya, tentang bagaimana kita di poin kedua dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang disahkan oleh lurah. Nah, ini kan yang kejadiannya adalah gereja yang sudah ada dibangun, sudah ada izinnya, mereka memakai pasal ini untuk menutup gereja dan untuk apa ya, menghancurkan gereja gitu. Bagaimana kalau misalnya nih ya, ini bukan bicara soal kasih, tapi ini bicara soal kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini, ya kan? Terus kita jangan tolol juga. Kalau kita nggak bergerak dari sekarang, ya seperti yang bilang Pak Samsianer, kita akan hancur gitu loh. Kita akan hancur, ya. Jadi bagaimana gitu loh? Misalnya, ini juga saya tanya ke Paul dan juga kita semua di sini. Bagaimana kalau kita pun melakukan hal yang sama? Kita kan di rumah-rumah kita, dekat rumah kita kan ada masjid gitu ya. Bagaimana kita orang-orang Kristen kita bersatu berkumpul dan kita buat petisi, kita nggak mau ada masjid, ada musola di situ. Itu juga kan bisa dijadikan untuk pasal ini gitu loh. Itu aja kok Paul. Lanjut, langsung. Pak Suara Kebenaran.